Halo keluarga Mas Indonesia, di episode kelima Anda bertanya Golfar menjawab. Ada pertanyaan menarik dari saudara kita yang tunanetra, yaitu Mas Rafiq Akbar di DKI Jakarta. Pertanyaannya apa? Simak video berikut ini ya. Ada 10 pertanyaan yang coba Golfar jawab di edisi kali ini. Buat teman-teman yang masih punya pertanyaan ingin disampaikan ke Golfar, silakan isi di bagian deskripsi. Klik linknya, isi data dan tuliskan pertanyaannya ya. Terima kasih dah. Gudamemas.com, tambah sekeping lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Mas Indonesia dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Golfar di The Golfar Channel, channel edukasi mas pertama di Indonesia. Minum dulu guys. Waduh, kopinya spesial, ini kopi gula kelapa dari Hijrah Kopi. Jadi di kantor Golfar sekarang udah ada kedai kopinya guys, yaitu Hijrah Kopi. Dan salah satunya kopi gula kelapa ini. Asik ya, 3 layer guys. Aduh, boleh coba mampir ke sini kita ngopi bareng ya. Aduk dulu lah. Minum deh. Bismillahirrahmanirrahim. Ngopi terus nih. Mantap guys ya. Baik, kita mulai pertanyaan yang pertama. Dari siapakah itu? Dari Mas Firza Maulana, Jawa Tengah. Halo Mas Firza. Assalamualaikum Pak Gev. Waalaikumsalam. Bagaimana cara kita mengetahui faktor penyebab naik turunnya harga emas, supaya saat membeli dan menjual bisa tahu kapan waktu yang tepat untuk melakukannya? Terima kasih Mas Firza Maulana, pertanyaannya very gold ya, mantep banget nih. Jadi prinsipnya Mas Firza, kalau Golfar itu lebih fokus kepada isu-isu yang berkembang ya skala global, isu politik, ekonomi, keamanan, sosial, budaya yang bisa mempengaruhi kepada stabilitas keamanan dan politik global. Nah, khususnya biasanya ini terjadi di negara-negara adik kuasa nih, negara-negara superpower. Kalau mereka ada gesekan, itu bisa berpengaruh ke situasi dunia secara umum. Nah, isu-isu yang terkait di negara-negara itu yang biasanya kita cermati. Kalau di Amerika misalnya, selain kita lihat isu-isu hubungan luar negerinya, misalnya dengan Cina saat ini, kita juga lihat misalnya suku bunga The Fed, terus keadaan ekonomi Amerika gitu ya. Kenapa? Karena kalau ekonomi Amerika turun dan nilai USD melemah. Nilai USD melemah, biasanya orang beralih ke emas, gitulah kira-kira. Itu secara umum ya Mas Firza. Yang kedua, ada juga teman-teman yang fokus dengan cara membaca statistik secara teknikal ya. Cuma kalau Golfar lebih fokus cara yang pertama. Namun yang menarik yang ketiga adalah kalau Golfar nih sebagai pedagang emas ya, Golfar nggak melihat momentum naik turun ya, karena punya trik sendiri sebagai pedagang emas, yaitu bisa untung di berbagai kondisi. Ada harga turun untung, harga naik juga untung. Itu teman-teman. Jadi Mas Firza, saran Golfar, pelajarilah ilmu berdagang emas, itu akan mengoptimalkan investasi kita. Jadi kuasai ilmunya, optimalkan investasinya. Gitu ya Mas Firza ya. Semoga menjawab. Berikutnya dari Ibu Sri Rezeki, KD Broto di Harjo, DKI Jakarta. Halo Bu Sri, salam kenal ya. Pertanyaannya, bagaimana trik agar saat kita menjual emas ke orang lain dengan cara COD, kitanya aman? Mohon bimbingannya. Terima kasih Ibu Sri dan juga member keluarga Emas Indonesia. Dalam berbisnis emas, salah satu resikonya adalah resiko keamanan saat COD ya. Keamanan fisik, yaitu diri kita dan emas, dan juga keamanan saat transaksi. Salah satu tips yang bisa Golfar sharing adalah perhatikan 3 hal ini ya. Pastikan semuanya aman ya, wajar gitu ya, yaitu dari sisi tempat, waktu, dan harga. Jadi bertransaksilah di tempat yang wajar, misalnya di kantor
gitu ya, kantor kita misalnya kalau di Pegadaian ada Gade Cafe. Nah, bisa di situ teman-teman ya, ada Gade Cafe, bisa berbuat transaksi di situ ya kan. Yang kedua, waktunya juga wajar, waktunya GoFarder sarankan sih jam-jam kantor lah, harganya juga wajar ya. Jadi begitu Bu Sri, sedikit tips dari GoFarder tentang tips yang aman untuk bertransaksi via COD ya. Untuk lebih dalam membahas risiko-risiko apa saja yang ada di bisnis emas, teman-teman bisa join training bisnis emas bersama GoFarder di link yang ada di deskripsi video berikut ini ya. Demikian Bu Sri ya, semoga menjawab. Yang ketiga dari Pak Ahmad Syahroni Kurnianto, Jawa Tengah. Peluh. Maaf ya guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya masih kuliah di perguruan tinggi. Mantap. Punya tabungan emas walaupun belum banyak. Bagus. Sering berjalannya waktu ingin ditambah sedikit demi sedikit, yang nantinya akan dipergunakan untuk modal nikah. Amin. Semoga lancar ya Mas, berkah. Amin. Saya memilih emas karena saya tidak pintar berbisnis dan masih ragu untuk membeli saham untuk investasi. Oke. Bagaimana pandangan dari GoFarder mengenai hal tersebut? Mohon maaf pertanyaan saya belepotan. Bisa aja Mas. Oke, Mas Ahmad Syahroni Kurnianto, Jawa Tengah. Selamat ya Mas, sudah mahasiswa, sudah sadar tentang investasi dan menyiapkan untuk biaya kuliahnya. Pasti calonnya Mas Syahroni ini senang banget ya. Aduh, udah disiapin so sweet gitu ya, kasih. Bentar lagi dilamar, amin. Kalau Mas Syahroni sekarang berinvestasi emas karena yang Mas Roni pahami adalah investasi emas, it's okay Mas, nggak ada masalah ya, karena risiko di investasi emas relatif kecil ya. Kalau polanya kita beli simpan itu risikonya relatif kecil ya. Tapi kemudian kalau Mas Syahroni ingin coba-coba return yang lebih besar, yang artinya risikonya juga lebih besar, bisa cari-cari atau pelajari, ingat ya, pelajari jenis-jenis investasi yang lain. Pelajari dulu, cocokkan dengan profil risiko kita, pelajari bagaimana cara atau pola investasinya ya dalam memilih instrumen investasi. Ya, kalau memang sudah menguasai dan siap menerima risikonya, ya, siap untung dan siap terima risiko, silakan dicoba kecil-kecil aja dulu. Ya, sekali lagi dahulukan edukasi sebelum berinvestasi. Ya, itu pesan GoFarder di setiap video ya. Baik, berikutnya dari Ibu Iin Kusuma CN, Jawa Tengah. Halo Bu Iin, apa kabar? Terima kasih ya Bu. Matur suwun nggih Bu. Ini dia. Saya ibu rumah tangga ingin sekali menunaikan haji. Menurut GoFarder lebih baik saya menabung emas dengan cara beli di toko secara teratur semampu saya menabung, atau mengikuti program Arum Haji di Pegadaian. Mohon sarannya yang lebih efektif mana dan lebih aman. Nah, Bu Iin Kusuma pertanyaannya keren banget. Jadi ada banyak cara buat kita untuk menyiapkan dana untuk pergi haji ya. Bisa nabung dulu ya, nabungnya di tabungan biasa, di bank, di deposito, di emas, itu bisa ya. Nanti setelah terkumpul cukup untuk dapat porsi, baru kita daftarkan untuk dapat porsi ke lembaga yang bisa melayani pendaftaran haji. Namun bedanya, kalau kita ikut program Arum Haji, ini yang GoFarder tahu, ketika kita ikut program Arum Haji dan disetujui, maka saat itu juga porsi haji kita diproses ya. Jadi Pegadaian ini bekerja dengan beberapa lembaga perbankan ya, untuk membantu ibu bapak, teman-teman yang ingin menunaikan ibadah haji, tapi porsi hajinya didapatkan terlebih dahulu nih ya, dikasih pembiayaan gitu. Jadi setelah itu baru kita cicil ya, cicil bisa sampai 5 tahun ya, itu. Jadi bedanya kalau nabung dulu ya, porsi haji kan kalau nggak salah sekitar 25 jutaan, kita bisa nabung
nabung setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Nah begitu 25 juta baru kita daftar porsi haji ya, setelah 5 tahun misalnya. Ini bedanya nih. Tapi kalau dengan Arum Haji, di bulan pertama saat permohonan Arum Haji kita disetujui, kita langsung dapat porsi ya. Kalau setelah 5 tahun kan porsi nunggu bisa 15 tahun lagi tuh. Nah, tapi kalau di Arum Haji daftar duluan, kita nunggu 15 tahun, tinggal 10 tahun lagi pas ini lunas. Enak kan? Nah, kalau saya pribadi cenderung pilih Arum Haji. Kenapa? Karena saya juga sudah daftar di program Arum Hajinya Pegadaian Syariah. Gitu Bu Inkusuma, selamat ya Bu. Semoga bisa menunaikan ibadah hajinya dan mendapat pahala haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Panjang-panjang nih pertanyaan sekarang ya. Nomor 5 dari Mbak Gita Fitria, Kalimantan Timur. Wah, panjang nih Mbak. Hijrah Coffee guys, main ke kantor Godfather ya. Kita ngopi bareng. Assalamualaikum Godfather. Waalaikumsalam. Bunun Godfather. Mahasiswa lagi nih. Sebagai mahasiswa yang ingin menyisihkan uang jajannya, jika ingin menabung emas dengan dana yang minim, manakah yang lebih baik, menabung emas fisik berupa emas dengan gram kecil-kecil, atau menabung di tabungan emas Pegadaian? Terima kasih atas jawabannya Godfather. Ya, oke. Buat Mbak Gita Fitria di Kalimantan Timur, kalau dana kita terbatas, minim, ya pilihannya kan 2, tabung emas kecil-kecil atau tabungan emas digital. Tapi perhatikan dulu faktor keamanannya. Keamanan apa? Keamanan rumah misalnya, atau kalau kita kos sebagai mahasiswi, keamanan tempat kos-kosan kita. Aman nggak kalau kita nyimpan emas fisik di rumah atau di kos-kosan? Kalau dirasa kurang aman, maka tabungan emas bisa jadi pilihan atas dasar pertimbangan keamanan. Itu satu. Kedua, kalau pertimbangannya dana yang minim, tabungan emas juga bisa jadi pilihan. Kenapa? Karena mulai dari 10.000 ya, 10.000, 15.000, 20.000 itu kita bisa tabungkan ke tabungan emas Pegadaian. Tapi memang bedanya kalau nabung emas digital ya, EDI emas digital, dan membeli emas fisik atau EVI emas fisik, meskipun kecil-kecil, kita langsung dapat pegang emas fisiknya gitu ya. Itu enaknya. Jadi gimana? Coba aja kombinasikan gitu, dana yang ada cuma 10.000, 20.000, belikan emas digital tabungan emas Pegadaian. Ada 50, 60.000, coba belikan emas yang fisik kecil-kecil. Nanti seiring berjalannya waktu kita bisa merasa tuh kira-kira enakan yang mana nih, lebih menguntungkan yang mana gitu ya. Kan nanti pertimbangannya adalah pertimbangan spread, selisih antara kita membeli dan menjual. Ya, kalau tabungan emas Pegadaian itu termasuk yang kecil, lebih kurang 3,08% seingat Godfather ya. Nah, kalau yang emas fisik kecil-kecil dipertimbangkan lagi berapa itu spreadnya. Ya. Gitu Mbak Gita ya. Coba aja dua-duanya kombinasi, nanti seiring berjalannya waktu bisa dirasakan mana yang lebih optimal atau lebih cocok dengan profil diri kita sendiri. Gitu Mbak Gita. Selamat menabung, semoga belajarnya sukses ya. Amin. Yang keenam guys, dari Mas Rafiq Akbar, DKI Jakarta. Mas Rafiq ini saudara kita yang tunanetra guys. Luar biasa ya, bisa ngirim pertanyaan nih ke Godfather nih. Assalamualaikum Godfather. Waalaikumsalam. Salam kenal dan kenalkan, saya seorang tunanetra yang sudah sejak 2011 menabung emas. Wow, luar biasa Mas Rafiq ya. Awalnya hanya untuk simpanan pribadi, tapi semakin kesini saya tersentuh untuk membantu teman-teman tunanetra yang berpendapatan rendah untuk menabung emas agar kesejahteraan mereka meningkat. Oke. Namun saya tidak ingin berhenti sampai situ. Saya ingin menjadi pengusaha emas. Mantap. Sambil mengedukasi banyak tunanetra untuk memiliki emas. Apa modal menjadi pengusaha emas? Waduh, mantap ya. Jadi pertanyaannya, apa modal menjadi pengusaha emas? Tolong gabungkan saya di grup keluarga mahasiswa. Silakan, oke ya. Nanti dicatat nih, digabungkan ya ke grup
KI atau keluarga Mas Irsyad. Sebelumnya terima kasih dan sukses serta berkah untuk Godfather. Amin. Sukses dan berkah untuk kita semua ya Mas Rafiq. Oke, jadi pertanyaannya, apa modal menjadi pengusaha Mas? Pertama, modal keyakinan dulu, modal kejujuran, ya, modal kepercayaan, ya, modal ilmu itu atau istilahnya soft skill atau attitude itu modal yang utama dalam berbisnis dan juga dalam hidup sebenarnya. Karena kalau kita udah punya namanya modal kepercayaan, ya sebenarnya ya modal uang itu nomor 2. Ya, pertama modal kepercayaan, kemudian modal networking, jaringan, uang baru berikutnya. Kedua ya, kalau kita mau mulai nyetok emas maksudnya, bisa memang butuh modal uang, tapi nggak perlu berkecil hati ya. Saat ini bisnis emas bisa kok dengan modal minimalis, mulai dari emas kecil-kecil bisa. Dari antam yang kecil-kecil setengah gram itu lebih kurang 550 atau 600 ribu ya. Antam 1 gram itu 1 juta rupiah ya. Jadi Mas Rafiq mau jalan sendiri boleh, coba-coba, monggo ya silakan. Tapi kalau gue sarankan kuasai dulu ilmu bisnis emasnya agar nanti investasi dan bisnis emasnya lebih optimal. Karena salah satu materi yang diajarkan di training bisnis emas Godfather level basic adalah memulai bisnis emas dengan dana terbatas gitu ya. Oke Mas Rafiq, tetap semangat ya. Nanti kita kontak-kontakan lagi ya. Yang ketujuh dari Mas Muhammad Haki Barzibah DKI Jakarta. Assalamualaikum Godfather. Waalaikumsalam. Saya punya emas 5 gram sertifikat Galeri 24, tapi masih ragu dengan emasnya yang benar-benar flat menyatu dengan sertifikatnya. Loh, kenapa ragu Mas? Apakah rugi jika saya jual lagi emas tersebut lalu saya belikan uangnya dengan emas 5 gram yang bersertifikat antam? Terima kasih. Pertama, Mas Muhammad Haki, kalau Mas Muhammad Haki beli emas Galeri 24, menurut Godfather nggak perlu ragu-ragu ya, karena Galeri 24 itu milik Pegadaian, sebuah lembaga yang trusted dalam hal bisnis emas, nggak perlu diragukan lagi. Ya, diproduksi juga oleh PT UBS, sebuah produsen emas terkemuka di Indonesia. Itu yang perlu dipahami ya. Kalau nanti mau jual lagi bisa ke Galeri 24 kan Mas, ya nggak susah kok. Pertanyaan selanjutnya, apakah kalau saya jual 5 gram tadi lalu saya belikan lagi yang emas antam, apakah rugi? Tergantung kita belinya berapa, jualnya berapa ya. Yang kedua tergantung kita beli harga antamnya berapa. Nah gitu Mas ya, kita beli 5 gram let's say di angka 5 juta sekarang, nanti jual di angka 5,5, berarti kita untung dong ya. Kemudian kita beli emas antamnya berapa ya, gitu. Ada faktor-faktor yang kita perlu pertimbangkan, apalagi kalau kita saat menjual kita gunakan teknik menjual dengan harga tinggi. Gimana caranya? Nah itu oke. Kemudian pas mau beli lagi gunakan teknik mendapatkan emas murah, itu baru oke. Gitu Mas dari saya ya. Teknik-tekniknya pelajari kembali. 3 pertanyaan terakhir. Bagaimana cara ikut training di gudang emas? Dari Mbak Isma Oktaviani, Jawa Barat. Halo Mbak Isma. Ikut training di gudang emas mudah. Ada link training di deskripsi video ini, tinggal klik aja, nanti akan diterangkan detail tentang trainingnya. Kemudian tinggal daftar di sana ya. Selamat jadi pedagang emas, welcome to the club. Ditunggu ya. Mas Rahmat Setiawan Mohar, DKI Jakarta. Kalau saya mau ikut kelas bisnis Godfather, apakah harus ikut kelas basic dulu? Kalau sudah punya sedikit pengalaman dalam berbisnis, apakah ada placement test sebelum masuk kelas bisnis Godfather untuk masuk ke tingkat tertentu atau tetap harus ikut dari awal? Harus ikut dari awal Mas ya, dari basic dulu, karena ada materi yang nggak ada di tempat lain. Insya Allah ya beda, jadi basic dulu, karena nggak cuma sekedar materi Mas, tapi filosofinya, kenapanya ya Godfather terangkan di training itu. Nggak cuma sekedar bisnis, kita juga perlu punya visi ya yang benar tentang bisnis emas ini. Apa sih visi yang benar? Karena kalau visinya benar, nanti cara kita menjual ya itu juga benar. Dahulukan edukasi sebelum selling ya, itu kira-kira gitulah. Dan terakhir dari Mas Agus S, apa benar LM Retro
sama yang model Sherpy I harganya beda jauh. Tergantung belinya di mana dulu. Kalau di Antam Sherpy I dan retro atau klasik kita beli harganya sama. Kalau kita jual ke Antam retro atau klasik harganya sama, nggak ada bedanya. Nah, itu kalau di butik Antam. Tapi kalau di toko bisa jadi beda, biasanya beda. Ya. Kalau Mas Agus ingin tahu bedanya jauh atau enggak, bisa cek di situs-situs toko emas yang terkemuka. Ada di anekalogam.com ya. Di anekalogam.com itu kan menjual Antam sertifikat dan Antam klasik atau retro. Nah, tinggal dilihat aja berapa perbedaan harganya. Hitung selisihnya persentasenya berapa. Di Indogold juga begitu. Ada harga Antam sertifikat dan juga Antam klasik. Hitung aja. Ya. Gitu kira-kira Mas Agus. Ya, beda atau enggaknya tergantung di mana kita belinya. Ya, demikian 10 pertanyaan di episode kelima ini, dan pertanyaan yang mendapat hadiah adalah dari Mas Rafiq Akbar DKI Jakarta, teman kita yang punya mitra yang ingin membuka usaha bisnis emas. Ya, selamat ya Mas Rafiq Akbar, nanti dihubungi oleh tim manajemen Goldfather ya untuk terima hadiahnya. Demikian Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat dan Goldfather ucapkan terima kasih. Bagi teman-teman yang ingin masih punya pertanyaan, silakan klik di link deskripsi video ini, sampaikan ke kami. Siapa tahu pertanyaan Anda yang terpilih untuk mendapat hadiah. Jangan lupa stay calm and buy gold before it's too late. One family, one kilo for better Indonesia. Dah, assalamualaikum. Gudangemas.com. Tambah sekeping lagi.